Itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Rhoma Irama kena semprot HBS dan HRS. Fitnah habaib. Barusan saya ngomong apa barusan? Barusan saya ngomong apa? Siapapun kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka. Nggak peduli walaupun nasabnya mulia. Nah, Rhoma Irama mau bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin habaib. Kalau baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Rame di sosial media tentang permintaan tes DNA kepada para habaib Ba'alwi di Indonesia. Rhoma Irama ikut bersuara. Akan tetapi justru kena semprot ya Rhoma Irama setelah ikut-ikutan mengupas tentang tes DNA dan perilaku oknum habaib Ba'alwi yang dimana di video ini dijelaskan tentang sikap perilakunya. Gini, ketika tes DNA mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umatnya bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini nih diskursus yang internasional loh. Habaib punya doktrin begitu, enggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa double, lebih berat saudara, lebih parah dia. Dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Fenomena tentang Ba'alwi habaib ini di Indonesia sangat luar biasa. Mungkin tidak banyak orang yang memperhatikan masing-masing posisi perjuangan ya dalam tanda petik. Bagaimana seperti pendukung kekuasaan dalam politik ini ya, dalam perspektif politik. Gus Fuad, Habib Lutfi, Arya, kemudian banyaklah di situ. Akhirnya juga ambyar. Satu kolam ternyata sudah mulai berantakan. Di kolam yang lain, dulu HRS, HBS, Rhoma Irama, sepertinya juga satu kolam dalam pergerakan, dalam tanda petik, perjuangannya dalam berpolitik. Akan tetapi sekarang ambyar semua. Monggo diteliti sebenarnya ini fenomena apa yang mengakibatkan semuanya ambyar. Ya, jadi nggak tahu toh posisinya di sini ada orang pribumi, di sini juga ada Ba'alwi, di komunitas Ba'alwi ada Muhibbin, di komunitas pribumi juga tidak semuanya mengikuti satu jalur. Di situ juga ada para habaib juga yang sekarang dalam tanda petik diserang dimintai tes DNA. Sungguh sangat ambyar. Ini fenomena apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini adalah akhir zaman di mana fitnah bertebaran. Yang jelas benar salah saya tidak bisa memutuskan, tidak bisa menghakimi. Yang jelas bagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan siapa sih orang yang beruntung dan yang selamat di akhir zaman ini adalah ghuraba,
Manil ghuraba ya Rasulullah? Tanya sahabat. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yaitu orang-orang yang berbuat baik di mana banyak orang berbuat jahat saat itu. Kita berbuat baik pun tidak boleh mengklaim diri kita yang paling baik. Tidak boleh selalu menuduh orang lain yang salah. Kita berdakwah, kalau caranya kita salah, pun kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana Al-Quran menjelaskan? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kelemah lembutan. Jadi jikalau kita mau melawan sesuatu yang batil menurut kita, pun kita harus bisa melawan dengan kebaikan. Waqulu qaulan sadida. Berkatalah dengan yang santun, berkatalah dengan yang tegas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.